Sistem Super Devouring. Bab 461, Makam Hantu. Ketika Yesuan bergegas ke medan perang, keterampilan bela diri surgawi tingkat atasnya langsung meningkat sebesar 20%, dan kecepatannya telah melampaui langkah hantu neter yang telah dipelajarinya. Kecepatannya membuat semua orang yang hadir bergidik. Mereka tampak ngeri, karena tidak ada satupun naga terbang di sekitar Yesuan, yang berarti kekuatannya telah melampaui kekuatan 3.000 naga. Kedua belah pihak ketakutan setengah mati. Pria parubaya dari Sekte Raja Racun melirik dan menemukan bahwa gadis kecil di kejauhan mengipkan mata besarnya ke arahnya. Pria parubaya itu langsung mengerti bahwa Yesuan ada di sini untuk membantu mereka. Pada saat itu, moralnya tinggi. Bunuh! Teriak pria parubaya itu. Orang-orang dari Sekte Raja Racun juga bukan orang bodoh, dan mereka semua melihatnya. Orang-orang dari Sekte Hantu Yin memiliki wajah muram. Mereka telah melepaskan semua roh yang marah dan hanya bisa menekan Sekte Raja Racun dengan susah payah. Baru saja, mereka menyerang Sekte Raja Racun dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka bahkan tidak dapat memisahkan roh yang penuh dendam, jadi mereka melihat gadis kecil itu melarikan diri. Pada saat ini, Yesuan juga langsung melintasi jarak beberapa ribu meter dan langsung memotong tim Yin Guimen dari belakang. Alam roh, aku datang. Mata Yesuan berbinar dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Orang-orang di seluruh tanah hantu sama saja, berspesialisasi dalam mengendalikan roh yang penuh dendam, dan kekuatan mereka sendiri sangat buruk, jadi setelah Yesuan menyerbu tim Yin Guimen, dia mulai membunuh orang, dan 3 orang tewas dalam sekejap mata. Ding, tuan rumah berhasil menembus gangki tingkat ke-6. Ding, tuan rumah berhasil menembus gangki tingkat ke-7. Ketika Yesuan langsung menerobos pertahanan gangki dari penguasa kekuatan 3 naga surgawi Yin Guimen dan memenggal kepalanya dengan pedang, seluruh Sekte Raja Racun tercengang. Kelompok Master Yin Guimen yang hampir membunuh mereka benar-benar tewas di tangan orang yang sama, dan dalam waktu kurang dari 3 detik, yang membuat mereka sulit untuk menerimanya. Ding, tuan rumah berhasil menembus level ke-8 gangki. Setelah Yesuan menelan cincin Qiankun terakhir, dia berhasil menembus level ke-8 gangki. Kemudian, roh-roh pendendam itu dipanggil kembali olehnya. Semua orang dari Sekte Raja Racun berhenti dan saling memandang. Bahkan jika Yesuan tidak memiliki amarah Raja Binatang saat ini, dia mungkin bisa membunuh semua orang dari Sekte Raja Racun. Namun, dia tidak mau. Kakak. Pada saat ini, gadis kecil itu berlari mendekat. Tugas yang kau percayakan padaku telah selesai. Yesuan tersenyum pada gadis kecil itu. Kakak, terima kasih. Gadis kecil itu menangis dengan gembira. Tim Sekte Raja Racun jumlah total 10 orang, dipimpin oleh pria parubaya itu. Setelah pria parubaya itu beristirahat, dia juga langsung mendarat dari udara ke tanah, berlutut dengan satu kaki dan mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sebagai tanggapan, Yesuan juga dengan cepat mendarat dan berkata, senior, tolong berdiri. Aku baru saja dipercayai olehnya. Pria parubaya itu berdiri, memegang tangan gadis kecil itu, dan menyeka air mata dari wajah gadis kecil itu. Kamu dari Sekte Raja Racun, apa sebenarnya yang terjadi di Nine Netherland? Yesuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekte Raja Racun adalah sekte yang dominan di Nine Netherland dari wilayah makam hantu, dan pasti tahu apa yang terjadi di sini. Pria parubaya itu terkejut dan bertanya, kamu tidak tahu? Aku baru saja datang dari wilayah lain dan kebetulan lewat. Yesuan menjawab dengan santai. Itu benar. Pria parubaya itu memikirkannya dan itu benar. Hanya ada 3 orang kuat di alam roh di wilayah makam hantu. Yesuan masih sangat muda, bagaimana mungkin dia berasal dari wilayah makam hantu? Dia ragu-ragu dan berkata, sebenarnya, Sekte Raja Racun milikku telah dihancurkan oleh Sekte Hantu Yin dan Sekte Pengendali Mayat. Hanya ada 11 dari kami yang tersisa di Sekte Raja Racun. Apa, hancur? Seru Yesuan. Bagaimanapun, Sekte Raja Racun adalah salah satu dari 3 sekte yang dominan di wilayah makam hantu. Bagaimana bisa dihancurkan begitu saja? Ya, sudah dihancurkan. Bahkan pemimpin lama alam roh telah meninggal. Pria parubaya itu berkata, dan melirik gadis kecil di sampingnya, dan berkata, Xiao Tong adalah cucu dari pemimpin lama. Kami baru saja melarikan diri dari Sekte Raja Racun dan bersiap untuk meninggalkan wilayah makam hantu dan pergi ke wilayah pegunungan timur untuk mencari bibinya. Apakah semua Master Alam Roh telah meninggal? Hati Yesuan hancur. Pemimpin lama Sekte Raja Racun seharusnya dibunuh oleh 2 Master Sekte Yin Gui dan Sekte Yuxi.
Pada saat ini, Xiao Tong menangis lagi, kakak laki-laki, ayahku, ibuku, kakek nenek semuanya dibunuh oleh mereka. Bisakah kau membantuku membalas dendam? Ye Xuan menggaruk kepalanya. Dia paling takut pada seseorang yang menangis dalam hidupnya, dan sekarang, dia bahkan tidak tahu mengapa sekte Raja Racun dihancurkan. Karena itu, dia berbalik dan bertanya, mengapa sekte Raja Racun dihancurkan? Adik laki-laki, ada legenda di wilayah makam hantuku. Dikatakan bahwa ada makam hantu di wilayah makam hantu, yang dibangun setelah kematian seorang penguasa alam roh. Makam hantu ini awalnya memiliki dua pintu masuk. Satu awalnya berada di tanah pemakaman, tetapi pintu masuk itu hancur, dan pintu masuk lainnya. Meskipun pria parubaya itu tidak menyelesaikannya, Ye Xuan juga mengerti. Pintu masuk kedua ada di sekte Raja Racun. Pintu masuk kedua memang ada di sekte Raja Racun milikku. Tidak seorang pun tahu tentang ini, bahkan aku. Namun, suatu hari setengah tahun yang lalu, sekte Raja Racun milikku mengalami fenomena aneh di langit, dan ribuan hantu melolong. Itu berlangsung selama 3 hari. Itu terlihat oleh orang-orang di tanah pemakaman dan tanah hantu, jadi mereka membunuh mereka. Pria parubaya itu menjelaskan. Sekarang, Ye Xuan sedikit bingung lagi. Karena sudah terbongkar, mengapa tidak melepaskan fondasi sekte Raja Racun dan pindah posisi? Kau, sekte Raja Racun, tidakkah kau ingin memonopoli makam hantu ini? Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, adik kecil, kau salah paham. Meskipun makam hantu ini berada di bawah sekte Raja Racun milikku, makam itu disegel. Sekte Raja Racun milikku dihancurkan untuk melindungi makam hantu ini dan mencegah sekte Yin Gui dan sekte Yusi masuk. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Ye Xuan bertanya dengan heran. Karena sekte Raja Racun tahu tentang makam seorang senior di alam roh, mengapa mereka tidak mengirim orang untuk menjelajahinya? Mungkinkah karena terlalu berbahaya? Segel makam hantu ini membutuhkan 9.990.999 roh pendendam untuk menghancurkannya. Selain itu, ada raja hantu yang sangat kuat di makam hantu itu. Jika tidak sengaja terlepas, seluruh makam hantu akan hancur. Master Sekte Lama takut raja hantu ini akan muncul, jadi dia menjaga pintu masuk ke makam hantu. Pria parubaya itu berkata. Jadi begitu. Sekarang, keraguan Ye Xuan akhirnya terpecahkan. Singkatnya, Sekte Yin Gui dan Sekte Yusi menemukan bahwa pintu masuk ke makam hantu itu ada di Sekte Raja Racun, jadi mereka datang untuk membunuh mereka, tetapi Sekte Raja Racun bersumpah untuk menjaga pintu masuk sampai mati, yang menyebabkan kehancurannya. Karena pintu masuk disegel, dibutuhkan puluhan juta roh pendendam untuk menghancurkannya, jadi Yin Guimen mulai membunuh orang tanpa pandang bulu dan menangkap roh-roh pendendam itu. Apakah Sekte Yin Gui dan Sekte Yusi telah memasuki makam hantu? Ye Xuan bertanya lagi. Dia juga tertarik dengan makam hantu ini karena dibangun oleh seorang ahli alam roh. Titik. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Bab 462 memasuki makam hantu. Ketika mereka menyerang sekte Raja Racun milikku, mereka mengumpulkan hampir 10 juta roh yang penuh dendam. Aku khawatir mereka sudah memasuki makam hantu. Pria parubaya itu menjawab. Setelah selesai berbicara, matanya berbinar dan dia melanjutkan, adik kecil, kekuatanmu sudah cukup untuk memasuki makam hantu. Jika kamu tertarik, kamu dapat bersaing dengan Sekte Hantu Yin dan Sekte Yusi. Ye Xuan juga langsung melihat niatnya. Pria parubaya itu melihat bahwa dia kuat, jadi dia ingin dia memasuki makam hantu. Pertama, itu adalah bantuan pribadi, dan kedua, mungkin dia bisa membantu Sekte Raja Racun untuk membalas dendam. Makam hantu ini dibangun oleh seorang master alam roh. Pasti sangat berbahaya di dalamnya, kan? Ye Xuan menatap pria parubaya itu. Aku tidak yakin tentang ini. Legenda bahwa pembangunnya adalah master alam roh belum dikonfirmasi. Namun, legenda mengatakan bahwa raja hantu ini dapat bertarung dengan seorang master di alam roh yang dapat membuka 3 urat bumi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Sekarang Ye Xuan juga memahami tingkatan-tingkatan tertentu di alam roh. Alam roh dibagi menjadi 3 alam, mengendalikan ki, mengikat ki, dan menyatukan ki, sedangkan alam roh adalah untuk membuka meridian. Total ada 108 meridian, pertama 72 meridian bumi, kemudian 36 meridian langit. Membuka 3 meridian bumi sebenarnya baru saja memasuki alam roh. Ketika Anda mencapai alam roh, kebugaran fisik Anda sebenarnya tidak terlalu berguna.
Bagaimanapun, para master di alam roh dapat berkomunikasi dengan vitalitas langit dan bumi, meminjam vitalitas langit dan bumi, dan sangat meningkatkan kekuatan seni bela diri. Ye Xuan masih sedikit khawatir, karena terakhir kali dia memasuki Gua Cilian, dia bertemu dengan bos besar yang telah bangkit. Berapa tahun sejarah makam hantu ini? Dia bertanya lagi. Setidaknya 1000 tahun, Sekte Raja Racun saya memiliki sejarah 800 tahun. Pria parubaya itu menjawab. Ye Xuan ragu-ragu. Sekarang dia belum mencapai alam roh, tetapi akan segera. Ini adalah kesempatan langka lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya dianggap sebagai orang terkuat di makam hantu. Agar aman, dia bertanya lebih banyak tentang makam hantu, dan pada saat yang sama dia bisa merasakan bahwa pria parubaya itu tidak berbohong. Kemudian, Ye Xuan pergi dan bergegas menuju Sekte Raja Racun. Makam hantu telah dibuka beberapa kali sebelumnya, dan banyak orang telah masuk untuk menjelajah. Memang ada banyak peluang. Jadi Ye Xuan tidak boleh tertinggal, kalau tidak semuanya akan diambil. Ketika Ye Xuan tiba di Sekte Raja Racun, dia menemukan bahwa formasi perlindungan gunung Sekte Raja Racun berantakan. Sekte Raja Racun juga telah menjadi reruntuhan, tetapi tidak ada mayat. Mereka pasti telah dibawa pergi. Namun, pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba datang dari tidak jauh. Aneh, Sekte Yingui dan Sekte Yuxi seharusnya masuk. Ye Xuan bersembunyi karena terkejut. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa pemimpinnya juga tidak memiliki kekuatan naga terbang. Dia jelas merupakan penguasa alam roh. Dia bereaksi dan menyadari bahwa orang-orang ini seharusnya adalah pasukan dari wilayah di sekitar wilayah makam hantu. Tampaknya dia memiliki banyak lawan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba jatuh dari awan dan terlihat oleh sekelompok orang ini. Hah, masih ada yang selamat. Seorang prajurit Gangki tingkat 9 terkejut, lalu menoleh untuk melihat Master Alam Roh yang memimpin. Master Alam Roh menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pasti ada di sini untuk memancing di air yang bermasalah. Biarkan dia masuk dan mati. Bagaimanapun juga, mereka adalah kekuatan besar. Terlalu memalukan bagi begitu banyak orang untuk menindas Gangki tingkat 8. 20 orang itu terbang di atas Sekte Raja Racun dan melihat sebentar. Dalam waktu singkat, mereka menemukan pintu masuk. Pintu masuk ke makam hantu berada di bawah menara yang disebut Menara Raja Racun di Sekte Raja Racun. Ye Xuan mengikuti di belakang sekelompok orang ini dan melihat mereka semua memasuki Menara Raja Racun. Tidak lama kemudian, dia melihat tim lain terbang di atas. Kali ini, sebenarnya ada dua master alam roh. Alam roh tidak dapat melihat alam. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertarung dengan para penguasa alam roh sekarang. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dari alam ramuan Qi ke alam roh, itu adalah terobosan besar, dan kekuatannya juga akan mengalami lompatan kualitatif. Meskipun dia dapat meledak menjadi lebih dari 3000 kekuatan naga saat ini, alam roh dapat memobilisasi vitalitas langit dan bumi. Baik itu serangan atau kecepatan, itu jauh lebih kuat daripada Gangki tingkat ke-10, jadi dia masih lebih berhati-hati. Setelah tim memasuki Menara Raja Racun, Ye Xuan tidak bisa lagi duduk diam dan menukik ke bawah. Pada saat ini, dia berada di tingkat ke-8 Gangki, dan tingkat berikutnya adalah tingkat ke-9 dan ke-10, dan kemudian alam roh. Menurut pria parubaya itu, ada harta karun besar di makam hantu, yaitu mutiara Raja Hantu yang digunakan untuk menyegel Raja Hantu. Jika seseorang dapat memperolehnya dan memurnikannya, maka akan ada lebih banyak kekuatan di alam roh. Ye Xuan menyusuri lorong rahasia di Menara Raja Racun, dan segera dia melihat pintu suram, yang dihiasi tengkorak manusia. Itu tengkorak sungguhan, dan mereka pasti Gangki tingkat tinggi saat mereka masih hidup. Ye Xuan sedikit terkejut. Pintu suram itu telah didorong terbuka, tetapi Ye Xuan tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak diragukan lagi bahwa ada formasi di sini, yang merupakan segel ketiga yang digunakan untuk membatasi Raja Hantu. Segel ini hanya bekerja pada makhluk yang sudah mati, tidak pada orang yang masih hidup. Ye Xuan langsung masuk, dan segera dia melihat kuburan yang suram. Sial, apakah semua kuburan ini telah digali? Ye Xuan ketakutan. Dia berjalan ke batu nisan dan melihatnya. Nalan Yuan, seorang master alam spiritual dengan 16 urat bumi. Alam spiritual mengharuskan pembukaan 72 urat bumi terlebih dahulu, dan kemudian 36 urat surgawi. Pemilik makam ini hanya memiliki 16 urat bumi saat dia masih hidup, tidak terlalu kuat.
Yesuan berbalik beberapa kali lagi dan menemukan bahwa kekuatan mereka serupa, dengan yang tertinggi hanya 20 urat bumi. Kuburan-kuburan ini dibangun oleh pemilik makam hantu ini, dan tulang-tulang para guru yang dibunuhnya semasa hidupnya dikuburkan di sini. Alam roh macam apa ini? Paling-paling, ini hanya alam roh dengan 30 urat tanah yang terbuka. Yesuan tidak berdaya. Namun, kuburan ini cukup besar, tanpa ujung yang terlihat, dan lingkungannya agak redup, membuat suasana di sini sangat aneh. Yesuan tidak memiliki peta makam hantu ini, jadi dia hanya bisa maju. Namun, sebelum dia melangkah beberapa langkah, suara renyah terdengar di telinganya. Dia berbalik dan menemukan bahwa lengan tulang putih tiba-tiba terentang di depan sebuah makam yang berjarak 1000 meter. Yesuan terkejut. Dia hanya melihat kerangka merangkak keluar dari makam. Itu merangkak keluar sendiri tanpa ada yang mengendalikannya. Yesuan sedikit bingung. Dia melirik dan menemukan bahwa pemilik makam ini adalah seorang guru yang membuka 5 urat tanah, tentu saja, ketika dia masih hidup. Aku tidak takut padamu ketika kamu masih hidup, jadi mengapa aku harus takut padamu ketika kamu sudah mati? Yesuan mengencangkan pedang 8 desolate di tangannya dan menyapu. Dalam sekejap, dia membongkar kerangka itu. Jika mayat seorang master alam roh dapat disempurnakan menjadi boneka perang tulang putih, kekuatannya cukup bagus. Sangat disayangkan bahwa pemimpin makam hantu ini seharusnya tidak memiliki bahan untuk menyempurnakan boneka perang tulang putih tingkat tinggi seperti itu, dan Yesuan tidak tertarik pada boneka perang tulang putih, jadi dia baru saja menerimanya di ruang melahap. Bab 463, Lantai 4 Makam Hantu. Kemudian, Yesuan langkah maju lagi, dan memang bertemu dengan kerangka-kerangka ini lagi, tetapi mereka tidak kuat dan mudah dibunuh olehnya. Hanya 10 menit setelah dia memasuki makam hantu, dia tiba-tiba menemukan lorong menurun. Jelas, makam hantu ini memiliki lantai 2. Yesuan berjalan turun dan tiba di lantai 2 makam hantu. Lantai ini masih berupa kuburan. Namun, Yesuan sedikit terkejut, karena batu nisan di lantai 2 ini semuanya adalah master yang membuka lebih dari 30 urat bumi, dan yang tertinggi mencapai 72. Mungkinkah pemilik makam hantu ini benar-benar master alam roh? Yesuan sedikit curiga. Dia berbalik ke lantai 2 lagi dan menemukan bahwa semua makam kosong, dan ada beberapa jejak pertempuran. Kerangka-kerangka itu seharusnya telah dibawa pergi oleh orang-orang dari sekte pengendali mayat. Pada saat itu, Yesuan memasuki lantai 3 makam hantu. Benar saja, semua master alam roh yang membuka urat surgawi dimakamkan di sini. Meskipun mereka adalah penguasa alam roh saat mereka masih hidup, kerangka-kerangka itu tidak memiliki kekuatan sekuat itu setelah kematian, dan bahkan seorang prajurit tingkat gangki dapat menghadapi mereka. Yesuan berkeliaran di sekitar lantai 3 makam hantu lagi, dan menemukan makam para penguasa yang membuka 36 urat surgawi. Jika apa yang tertulis di batu nisan ini benar, maka penguasa makam hantu ini memang penguasa alam roh. Sekarang, Yesuan telah sampai di pintu masuk lantai 4. Sebelum dia masuk, dia mendengar gemuruh dan seseorang sedang bertarung di bawah. Dia berjalan masuk tanpa ragu-ragu, menggenggam erat pedang 8 desolate di tangannya. Kali ini, bukan hanya sekte pengendali mayat dan sekte hantu, kedua sekte ini dianggap yang terkuat di wilayah makam hantu. Namun, orang-orang dari wilayah lain juga datang, dan kekuatan terakhir yang dilihat Yesuan memiliki 2 alam roh. Oleh karena itu, sekte pengendali mayat dan sekte hantu sama sekali tidak ada, dan dia harus berhati-hati. Dia memasuki lorong dan berjalan dengan hati-hati ke pintu keluar. Benar saja, ada sekelompok orang yang bertarung di depannya, tapi target pertarungan mereka bukanlah orang-orang, melainkan sekelompok besar kerangka. Tidak, ini adalah lautan kerangka yang lengkap. Tidak hanya itu, ada juga beberapa mayat yang bercampur dalam kelompok kerangka ini. Yesuan melihat dari jauh dan melihat bahwa ada juga makhluk mati ribuan meter jauhnya. Tingkat bahaya lantai 4 ini benar-benar mengerikan. Serang, kita harus menyerang. Tim yang berjarak lebih dari 2000 meter dengan panik menyerang makhluk mati di sekitarnya, dan kemudian maju sedikit demi sedikit, meraung terus-menerus. Yesuan berdiri di pintu keluar dan melihat ke atas. Dia menemukan bahwa masih banyak taji tulang terbang di udara. Jika ada yang berani terbang, mereka mungkin akan ditembak kesaringan dalam sekejap. Sebenarnya ada taji tulang terbang di udara. Bahayanya bahkan lebih besar. Tampaknya itu satu-satunya cara untuk menerobos lautan makhluk mati ini. Yesuan memikirkannya dan melompat ke lautan kerangka.
Sekarang dia adalah Gangki tingkat 8, dan kekuatan Ki sejatinya tidak lemah, jadi dia langsung menghancurkan 8 pedang desolate dan menggunakan terobosan langit yang sudah lama tidak dia gunakan. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, kerangka yang menghalangi jalan Ye Xuan langsung terguling, dan Ye Xuan seperti bulldozer, bergerak maju dengan cepat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada tim di depan dengan dua master alam roh. Setelah beberapa saat, Ye Xuan menyusul tim. Karena ada terlalu banyak kerangka, mereka tidak memperhatikan Ye Xuan. Dalam sekejap mata, Ye Xuan melewati mereka. Sial, berapa banyak master yang harus dibunuh untuk membentuk pasukan kematian seperti itu? Ye Xuan berpikir sambil bergerak maju. Meskipun kekuatan kerangka ini tidak kuat, jumlahnya terlalu banyak. Ye Xuan menghancurkan setidaknya ribuan kerangka di sepanjang jalan. Namun, ribuan kerangka dan mayat ini bagaikan setetes air di lautan bagi seluruh pasukan kematian. Ye Xuan tampak tenang. Bagaimanapun, itu hanya jumlah yang besar, dan energi sejatinya hampir tidak ada habisnya. Bahkan jika dia menggunakan Tian Chongpo dan teknik pedang Yinlong secara bersamaan, energi sejatinya pulih lebih cepat daripada yang dikonsumsi. Dia bergegas maju sekitar 100.000 meter dan segera melihat dinding batu. Apa, lorongnya tidak ada di sini? Ye Xuan melihatnya dengan heran. Baru saja, dia turun ke lantai 4, dan lorong itu tepat di depan pintu masuk, tetapi kali ini, tidak ada di sana. Tampaknya lorong ke lantai 5 seharusnya ada di suatu tempat. Dia segera mulai mencari-cari. Harus dikatakan bahwa lantai 4 makam hantu ini sangat besar. Dia berlari mengelilingi dinding batu selama 10 menit, tetapi dia masih tidak dapat melihat sudut dinding. Pada saat ini, raungan. Tiba-tiba suara yang memekakkan telinga terdengar di telinga Ye Xuan. Dia terkejut dan menoleh untuk melihat. Dia menemukan sosok besar yang bercampur dengan pasukan kematian di kejauhan. Pria besar sekali. Mata Ye Xuan langsung berbinar. Kerangka dan mayat yang menghalanginya ini semuanya adalah manusia saat mereka masih hidup. Dan pria besar itu seharusnya adalah binatang suci, dan kemungkinan besar itu adalah binatang suci yang sebanding dengan alam roh. Ini adalah banyak pengalaman bagi Ye Xuan. Ye Xuan segera bergerak ke arah pria besar itu. Ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa pria besar itu adalah mayat monyet setinggi puluhan meter. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan punggung menghadap Ye Xuan. Pada saat ini, raungan. Mayat kera itu tiba-tiba berbalik dan melihat Ye Xuan. Dia segera membuka mulutnya dan meraung, lalu mengangkat kakinya yang besar dan menghancurkan kerangka di bawahnya dengan satu kaki. Itu adalah alam roh kera raksasa pembuka gunung. Ye Xuan mengenalinya. Kera pemecah gunung itu sangat kuat sehingga bisa membelah gunung dan meretakkan tanah dengan satu pukulan. Kau menargetkanku. Wajah Ye Xuan menjadi gelap. Kera pemecah gunung itu berada ribuan meter jauhnya dari Ye Xuan. Ia melangkah turun dan benar-benar menendang dengan keras, melompat ke arah Ye Xuan. Formasi pembunuh angin 8 kehancuran, serang. Ye Xuan segera menggunakan terobosan langit untuk menerobos dan menghindari serangan itu. Bang! Kera pemecah gunung itu mendarat di tanah, dan seluruh makam hantu berguncang. Ye Xuan memadatkan pedang 8 kehancuran dan menggunakan penghakiman naga pada kaki besar kera pemecah gunung itu. Tebasan ini menembus udara dan mendarat di betis kera pemecah gunung itu, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan, serangan ini tidak menghancurkan pertahanan kera pemecah gunung itu. Sangat kuat, jika aku mendapatkan mayat ini, setidaknya aku bisa menerobos ke tingkat ke-9 Gangki. Mata Ye Xuan berbinar dan dia langsung membunuhnya. Meskipun kera pemecah gunung itu kuat dan memiliki pertahanan yang kuat, kecepatan Ye Xuan 2 kali lebih cepat darinya. Teknik pedang naga tersembunyi, tusukan naga tersembunyi. Ye Xuan membunuh kera raksasa pembuka gunung itu, lalu menusuknya dengan pedang. Kali ini, dia akhirnya berhasil menembus pertahanan. Meskipun hanya setengah inci, itu juga sangat bagus. Sayangnya, aku belum mencapai alam roh. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Alam roh dapat memanggil esensi langit dan bumi, dan baik ilmu pedang maupun keterampilan tubuh jauh melampaui alam roh. Jika Ye Xuan berada di alam roh saat ini, bahkan jika dia hanya membuka satu urat tanah, dia dapat membunuh kera raksasa pembuka gunung ini dalam hitungan detik. Namun jangan lupa bahwa ilmu pedang naga tersembunyi Ye Xuan baru mencapai 30% dari kesempurnaan saat ini, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Bab 464, Yin Gui Men. Ding, kemahiran keterampilan pedang naga tersembunyi telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 40%.
Ding, kemahiran keterampilan pedang naga tersembunyi telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 50%. Ding, kemahiran keterampilan pedang naga tersembunyi telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 60%. Yesuan dan kera raksasa pembuka gunung gemetar selama lebih dari 5 menit, dan akhirnya meningkatkan keterampilan pedang naga tersembunyi menjadi 60%. Dia masih hanya di alam roh, jadi dia tidak dapat meningkatkan seni bela diri tingkat surga tingkat atas menjadi 70%, dan 60% adalah yang tertinggi. Sekarang, Yesuan mampu menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada kera raksasa pembuka gunung. Karena kera raksasa pembuka gunung itu adalah mayat, darah di tubuhnya telah lama terkuras. Yesuan menebas kaki kanannya dengan liar. Dalam waktu singkat, kaki kera raksasa pembuka gunung itu terpotong, lalu tubuhnya yang besar jatuh dengan keras, menewaskan banyak kerangka dan mayat. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan melompat langsung ke kera raksasa pembuka gunung, lalu berlari ke lehernya dan menyerang dengan panik. Setelah beberapa saat, kepala kera raksasa pembuka gunung itu dipotong oleh Yesuan. Ding, tuan rumah telah menembus ke tingkat ke-9 Gangki. Meskipun mayat kera raksasa pembuka gunung itu tidak memiliki jiwa binatang suci, itu juga memungkinkan Yesuan untuk menerobos ke tingkat ke-9 Gangki. Sekarang, Yesuan hanya berjarak 2 langkah dari alam roh. Jika itu adalah orang-orang dari Yin Guimen atau Yu Shizong, itu mungkin sangat sulit, tetapi itu sama sekali bukan ancaman bagiku. Yesuan menggelengkan kepalanya dan mulai membunuh tulang-tulang putih di sekitarnya lagi. Karena ada mayat binatang suci di alam roh di sini, seharusnya ada yang kedua. Yesuan mencari pintu masuk ke lantai 5 sepanjang jalan, sambil mencari kera raksasa pembuka gunung. Dia mencari di sepanjang dinding batu dan memang menemukan kera raksasa pembuka gunung kedua, tetapi kera raksasa pembuka gunung ini sedang bertarung dengan sekelompok orang saat ini. Dendam. Yesuan melihat dari jauh dan menemukan banyak dendam tembus pandang beterbangan di udara. Dendam ini mengabaikan taji tulang di udara dan menyerang kerangka di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dendam adalah hal yang sangat aneh, sulit untuk dilukai oleh pedang, jadi kerangka ini sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Namun, cakar roh pendendam hanya akan mengembun menjadi entitas ketika mereka menyerang, jadi mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ini adalah pertama kalinya Yesuan melihat roh pendendam sejak dia memasuki makam hantu, jadi dia memperkirakan bahwa tim ini seharusnya dari Yin Guimen. Meskipun Sekte Raja Racun tidak ada hubungannya denganku, aku bisa melahap binatang buas lagi, dan kekuatanku telah meroket dengan cepat. Ini ada hubungannya dengan Xiao Tong. Karena aku telah melihatnya, aku akan membantumu membalas dendam. Mata Yesuan berkedip, dan dia langsung membunuh dengan pedang 8 Desolate. Ada 20 orang dari Yin Guimen kali ini, semuanya setidaknya tingkat ke-9 Gangki, dan 5 dari mereka adalah tingkat 10 Gangki. Adapun lelaki tua yang memimpin tim, dia secara alami adalah pemimpin Yin Guimen, yang berada di alam roh. Pada saat ini, dia menahan kera raksasa pembuka gunung sendirian, sementara anggota Yin Guimen lainnya membentuk lingkaran untuk melawan pasukan kerangka di sekitarnya. Pemimpin Yin Guimen, yang melawan taji tulang terbang di udara dan menyerang kera raksasa pembuka gunung, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat Yesuan bergegas mendekat. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya, lagi pula, Yesuan baru berada di level ke-9 Gangki. Namun, adegan berikutnya di luar dugaannya. Setelah Yesuan datang untuk membunuhnya, para tetua sektenya mulai mati satu persatu, dan hantu yang dikendalikan juga kehilangan kendali dan melakukan serangan balik. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin Yin Guimen membelalakkan matanya dan melihatnya dengan tidak percaya. Dia membawa semua elit, tetapi para elit ini dibantai oleh Gangki level ke-9. Dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Terobosan. Sosok pemimpin Yin Guimen bergetar lagi. Dia melihat naga terbang Yesuan meningkat pesat, dan dalam sekejap mata itu ditingkatkan menjadi 2.900 naga. Gangki level ke-10. Wajah pemimpin Yin Guimen tenggelam, dan tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Yesuan. Telapak pembunuh iblis platform emas. Pemimpin Yin Guimen menggunakan ki sejatinya sendiri untuk memanggil energi langit dan bumi di sekitarnya, memadatkannya di telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba meledakkannya. Yesuan, yang sedang membantai para tetua Yin Guimen, menoleh dan melihat telapak tangan emas besar datang ke arahnya. Sial, apakah ini telapak tangan Tathagata? Yesuan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar, dan buru-buru menggunakan amarah Raja Binatang Buas.
Kecepatan hampir 5.000 naga memungkinkannya untuk menghindari serangan telapak tangan besar ini dalam sekejap. Buang-buang amarah Raja Binatang Buasku, aku akan membunuhmu. Ye Xuan sangat marah, dan dengan cepat menangani para tetua Yin Guimen yang tersisa, dan kemudian membunuh mereka. Kecepatan yang begitu cepat, aku tidak bisa menahannya. Pemimpin Yin Guimen bukanlah orang biasa yang bisa menjadi penguasa wilayah berukuran sedang. Setelah melihat kekuatan Ye Xuan, dia segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun taji tulang di udara ini cepat dan banyak, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, seorang penguasa alam roh yang telah membuka dua urat tanah. Mau pergi. Ye Xuan tidak terbang, tetapi seperti pisau tajam, dia menerobos gelombang kerangka dan mengejar pemimpin Yin Guimen. Teknik pedang naga tersembunyi, duri naga tersembunyi. Cahaya dingin menyala, dan dalam sekejap mata, pedang itu menancap di bahu pemimpin Sekte Yin Gui. Apa? Pemimpin Sekte Yin Gui terkejut. Kali ini, jika Ye Xuan tidak salah perhitungan, kepalanya pasti sudah tertembak. Swiss. Cahaya dingin lain datang, dan pemimpin Sekte Yin Gui terpaksa meninju, tetapi tanpa diduga, pedang itu dipatahkan oleh cahaya dingin ini. Puff. Cahaya dingin itu menancap di telapak tangannya, langsung menembus seluruh lengannya, dan melesat keluar dari punggungnya. Lengannya tidak berguna untuk beberapa saat. Jika saja lengannya tertembak, itu akan baik-baik saja, tetapi tulang-tulangnya juga tertusuk, dan lengannya sekarang lemas, jatuh lemah di luar pahanya. Kau pantas mati. Pemimpin Sekte Yin Gui sangat marah dan benar-benar bergegas kembali. Ayo. Ye Xuan berteriak, jika dia membunuh pemimpin Sekte Yin Gui, mungkin dia bisa menerobos ke alam roh. Bertarung. Dalam sekejap, mereka berdua bertarung, sama sekali mengabaikan pasukan kerangka di sekitar mereka. Alam roh sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan pasukan rangka di sekitarnya langsung disingkirkan puluhan meter. Ini adalah pertempuran pertama Ye Xuan dengan seorang penguasa alam roh. Untungnya, dia sudah siap dan menggunakan Beast King Rage. Kalau tidak, dengan kecepatannya, dia mungkin tidak akan mampu mengimbangi Master Sekte Yin Gui. Namun, setelah menggunakan Beast King Rage, Master Sekte Yin Gui tidak dapat melakukan apapun padanya. Hehe, seni bela diri gerakan tubuh tingkat surgawi tingkat atas diperkirakan hanya 50% paling banyak. Dalam hal ini, maka kamu bisa mati. Ye Xuan menunjukkan niat membunuh. Pada saat ini, dia telah menembus 60% dari langkah naga biru untuk sementara, dan kecepatannya meningkat lagi. Pria ini begitu kuat, dari mana dia berasal? Dia tidak hanya membantai semua tetua Sekte Yin Gui-ku, tetapi bahkan aku tidak bisa lolos dari kematian. Pemimpin Sekte Yin Gui itu putus asa. Semua serangannya dihindari oleh Ye Xuan, yang berarti dia tidak bisa membunuh Ye Xuan. Bab 465 Hantu Kecil. Namun, sebelum Yin Guimen selesai berpikir, sebilah pedang panjang menusuk otaknya dan keluar dari dahinya. Master Sekte Yin Guimen, mati. Pada saat itu, Ye Xuan menyingkirkan cincin Qiankun milik Master Sekte Yin Guimen dan menelannya. Tanpa diduga, tidak banyak benda di dalam cincin Qiankun milik Master Sekte Yin Guimen, jadi dia hanya berhasil menembus 2.997 naga, dan masih sedikit lagi untuk menembus alam roh. Namun, Ye Xuan tidak peduli, karena saat ini sesosok tubuh besar tengah berlari ke arahnya. Kera raksasa pembuka gunung. Bang! Kera raksasa pembuka gunung itu menginjak posisi di mana Ye Xuan baru saja berada, dan tepat ketika dia mendarat, Ye Xuan sudah menyapu di belakangnya. Telapak tangan pembasmi setan platform emas. Ye Xuan menamparkan dengan tangan kirinya, dan telapak tangan raksasa emas itu mengenai bagian belakang kera raksasa pembuka gunung, menyebabkannya jatuh ke tanah sebelum berdiri, menewaskan banyak kerangka. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu dan menyerang dengan panik. Di bawah amarah Raja Binatang Buas, kekuatan serangan Ye Xuan sangat menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, kepala kera raksasa pembuka gunung itu terpotong. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 3.000 naga. Ding, tuan rumah telah menembus alam roh. Tanda seru. Ding, tuan rumah telah membuka urat tanah. 3 suara perintah berturut-turut membuat Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit. Alam roh, dia akhirnya menerobos ke alam roh. Pada saat terobosan, roh dalam dantian emasnya juga berubah menjadi roh. Sekarang, dia dapat memanggil vitalitas langit dan bumi untuk menyerang. Biarkan aku mencoba, kekuatan alam roh. Ye Xuan melompat langsung, berdiri di udara, dan segera menamparkan dengan telapak tangan, langsung menamparkan ribuan tulang menjadi bubuk.
Dia baru saja mempelajari telapak tangan pembunuh iblis platform emas, dan hanya membuka urat tanah, tetapi kekuatan seni bela diri begitu kuat, layak untuk alam roh. Ho! Tepat saat Yesuan mengangguk puas, embusan angin bertiup ke telinganya. Krak! 8 pedang desolate hancur seketika, memotong taji tulang yang melesat ke arahnya. Awalnya, Rana adalah titik lemahnya. Baik itu terbang dengan ki atau apapun, dia lebih rendah dari yang lain. Sekarang, dia tidak takut. Namun, terbang dengan ki tidak ada hubungannya dengan kekuatan, jadi peningkatan kelincahannya tidak berpengaruh. Karena bisa terbang, Yesuan merasa jauh lebih santai, lagi pula, pasukan kerangka di bawah tidak memiliki sayap. Dia kembali ke posisi sebelumnya dan kemudian mencari di sepanjang dinding batu. Butuh setidaknya lebih dari sehari bagi gerbang Yin Gui untuk memasuki makam hantu. Yesuan datang sangat terlambat, tetapi dia menemukan gerbang Yin Gui. Tampaknya pintu masuk ke lantai 5 agak sulit ditemukan. Yesuan mencari di sepanjang dinding batu dan mencari kera raksasa pembuka gunung lainnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, jadi dia menoleh untuk melihatnya. Tatapan ini hampir membuatnya takut sampai ingin buang air kecil dan besar. Tidak heran dia merasakan perasaan muram di punggungnya. Ternyata ada roh pendendam yang mengikuti di belakangnya. Jika itu normal, Yesuan pasti akan membunuh roh pendendam itu dengan satu pedang. Namun kali ini, dia tidak melakukannya, karena roh pendendam ini sangat kecil, sepertinya baru berusia 5 atau 6 tahun, dan dia adalah seorang gadis. Roh pendendam kecil ini menatap Yesuan dengan mata merahnya yang besar, melayang di udara, tidak bergerak. Setidaknya ada 8.000 orang yang tewas di tangan Yesuan, tetapi dia masih belum pernah membunuh seorang anak pun. Yin Guimen juga kejam. Mereka bahkan tidak melepaskan roh pendendam anak-anak. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik dan pergi. Dia masih tidak bisa melakukannya, meskipun itu hanya roh pendendam. Namun, dia terbang sebentar, menoleh dan menemukan bahwa roh pendendam kecil ini masih mengikutinya, selalu menjaga jarak 1.000 meter. Apa yang kau lakukan denganku? Yesuan mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak tahu apakah orang yang menjadi roh pendendam setelah kematian masih akan menyimpan ingatan mereka sebelum mereka meninggal, tetapi roh pendendam yang pernah dia lihat sebelumnya akan menerkam orang yang masih hidup begitu mereka melihatnya, tetapi roh pendendam kecil ini tidak melakukannya, yang agak aneh. Pada saat ini, roh pendendam kecil itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, menekuk jari-jarinya, dan membuat gerakan melingkar. Melingkari. Yesuan mengangkat alisnya. Roh pendendam kecil ini benar-benar dapat memahami apa yang dia katakan, yang berarti bahwa roh pendendam kecil itu sadar. Saat berikutnya, dia mengerti, dan segera bertanya, Mutiara 100 hantu. Hantu kecil itu mengangguk setelah mendengarnya. Ternyata hantu kecil ini ingin dikumpulkan menjadi Mutiara 100 hantu. Baiklah. Yesuan mengeluarkan Mutiara 100 hantu secara acak, dan kemudian menggunakan buku rahasia hantu untuk mengumpulkan hantu kecil ini. Orang-orang di tanah hantu dapat menggunakan pemurnian hantu untuk berlatih. Yesuan juga berlatih kitab rahasia hantu, tetapi dia tidak melakukannya. Selain itu, akan lebih cepat untuk keluar dan membunuh beberapa binatang suci daripada menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan hantu. Kemudian, Yesuan terus mencari pintu masuk ke lantai 5. Namun, yang dia lupa adalah bahwa hantu kecil itu dapat mengimbangi kecepatannya di alam roh. Titik. Saat ini, sudah 1 jam sejak Yesuan memasuki lantai 4 makam hantu. Selama jam ini, dia terus mencari pintu masuk ke lantai 5 di langit. Harus dikatakan bahwa dia tidak beruntung kali ini. Dia berputar-putar hampir sepanjang jalan sebelum menemukan pintu masuk ke lantai 5. Ada juga segel di pintu masuk lantai 5, yang merupakan segel kedua dari makam hantu ini. Setelah menemukan pintu masuk, Yesuan langsung bergegas masuk dan tiba di lantai 5 dalam sekejap mata. Lantai 5 makam hantu benar-benar berbeda dari lantai 4. Lantai 5 ini tidak besar, dan dinding batu di sekitarnya dibangun menjadi istana. Saat ini, ada 8 pilar besar di depan Yesuan. Setelah Yesuan tiba, terdengar suara gemuruh yang jatuh ke telinganya, dan di depannya, terjadi kekacauan besar. Dia melihat sekeliling dan melihat lorong lain tidak jauh dari sana. Tampaknya itu adalah pintu masuk lain ke makam hantu. Namun, itu tidak masalah. Dia mendekat dan menemukan bahwa ratusan orang itu tidak saling bertarung, tetapi bertarung dengan 2 roh yang penuh dendam. Sangat kuat, 12 penguasa alam roh hanya bisa menyamai 2 roh yang penuh dendam ini. Yesuan mengerutkan kening.
Pada saat ini, tiba-tiba seseorang berteriak, penguasa alam roh lainnya telah datang, dan bantu. Penguasa alam roh yang disebutkan oleh orang ini mengacu pada Ye Xuan. 12 orang yang bertarung dengan dua roh yang penuh dendam itu menoleh dan melihat Ye Xuan berlari ke arah mereka. Tidak ada limbah naga terbang, yang berarti itu adalah alam roh. Adik kecil, datang dan bantu. Seorang pria kuat berteriak. Ye Xuan sedikit bingung. Dia baru saja turun, dan untungnya dia tidak membuat masalah. Orang-orang ini meminta bantuannya. Apakah mereka bercanda? Dia mengamati secara kasar bahwa di antara 12 orang ini, bahkan 4 yang terburuk pun sebanding dengan pemimpin sekte Yingui, dan 8 lainnya jauh lebih kuat. Dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa melawan 4 dari mereka paling banyak. Jika 8 datang, hidupnya akan dalam bahaya. Melihat Ye Xuan tidak bergerak, lelaki tua lainnya berteriak, adik kecil, kita telah membuka 2 baris pilar. Ini adalah baris ketiga. Titik. Masih ada baris keempat yang akan datang. Mutiara Raja Hantu yang menyegel Raja Hantu ada di akhir.